Untuk 2020, USBN itu akan diganti, dikembalikan kepada esensi Undang-Undang Sisdiknas, kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri. Dengan tadinya RPP ada 13 komponen yang begitu padat dan menjadi beban yang begitu berat bagi guru-guru, kita akan merubahnya menjadi format yang jauh lebih sederhana. Cukup satu halaman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menguji apa yang telah dicetuskan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, yaitu tentang konsep Merdeka Belajar beliau. Ya, kita ambil 2 poin saja. Yang pertama yaitu tentang USBN dan yang kedua tentang RPP 1 lembar. Oke, mari kita simak eh, paparan beliau yang pertama ini. Jadi kemana arahan kebijakan baru kita? Untuk 2020, USBN itu akan diganti, dikembalikan kepada esensi Undang-Undang Sisdiknas, kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri. Dengan tentunya mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum kita. Ya. Bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan penilaian dengan cara lebih holistik, itu diperbolehkan. Sehingga bisalah ini menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda seperti esai, portfolio, dan penugasan-penugasan lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain. Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita, bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja. Itu tadi ya, beliau katakan nanti setiap lembaga atau sekolah itu diberi kebebasan untuk mengadakan ujian akhir sendiri. Gini ya Pak Menteri ya, itu kan keinginan Anda. Tapi apa yang terjadi di lapangan itu tidak se semulus apa yang Anda bayangkan. Maaf ya dalam bahasa kita, bahasa gaul itu boro-boro gitu ya. Sekolah diberi keleluasaan untuk mengadakan ujian akhir sendiri, membuat nggak usah level ujian akhir lah, ujian sekolah atau ujian nasional yang untuk lulusan akhir itu. Mengadakan PTS dan PAS sendiri aja itu sesuatu yang maaf ya, sesuatu yang tidak mudah. Pada prakteknya kan gini, kalau kita sekolah-sekolah di daerah-daerah ini ya, itu per kecamatan itu dihimpun dalam satu forum. Jadi forum-forum seperti ini tidak mau ribet. Jadi mereka kalau mau ikut kita semua. Kalau sekolah kalau tidak mau ikut ya silahkan. Tapi tapi nanti tanggung sendiri. Kalau ada acara-acara dari dinas, dari info dari apa, nanti kita nggak bisa ikut bantu. Jadi ada semacam suatu hal yang membelit, menjerat kita, gitu. Sehingga kita tidak bisa mengadakan PAS, pilihan akhir semester. Itu yang PAS, apalagi yang penilaian atau ujian akhir, semacam UN, USBN. Itu kalau kita ini nanti levelnya di atas lagi di tingkat kabupaten. Itu nanti akan ada semacam koordinasi bersama kabupaten. Itu yang terjadi di praktek di lapangan. Jadi itu tantangan kepada Mas Menteri, benarkah itu? Benarkah sekolah-sekolah itu diberi pada akhirnya mendapatkan keleluasaan untuk mengadakan ujian akhir atau ujian kelulusan sendiri? Ini benar-benar kita tunggu. Ya minimal untuk swasta atau minimal untuk sekolah-sekolah yang memiliki kemandirian tertentu mungkin sudah akreditasinya A. Saya pikir bisa Bapak perjuangkan, Bapak pastikan sekolah-sekolah dengan tingkat atau level seperti ini mendapatkan kesempatan untuk
mengadakan ujian sendiri karena ini sangat penting karena ini untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada di tanah air. Itu yang pertama. Yang tadinya RPP ada 13 komponen yang begitu padat dan menjadi beban yang begitu berat bagi guru-guru, kita akan merubahnya menjadi format yang jauh lebih sederhana. Cukup 1 halaman saja untuk RPP. Cukup 1 halaman saja. Jadi yang tadinya ada belasan komponen, kita bikin 3 komponen saja. 3 komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment atau penilaian pembelajaran. Ya, nanti akan diberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang cuma 1 halaman saja sudah cukup. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang penting mengenai RPP itu bukan hanya penulisannya. Sebenarnya esensinya RPP atau lesson plan adalah proses refleksi daripada guru itu. Pada saat dia menulis suatu RPP, dia laksanakan di kelas besoknya, dia kembali kepada RPP itu untuk melakukan refleksi. Dia melihat, tercapai nggak apa yang saya maksudkan? Dari situlah pembelajaran terjadi, bukan dengan nulis 10 halaman sekedar buat administrasi. Mohon bantuan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengkomunikasikan ini kepada semua pengawas di bawah bapak dan ibu-ibu, agar mengerti esensinya ini dan agar ini dilakukan tapi tidak menjadi beban yang terlalu berat. Karena esensinya adalah proses itu terjadi, itu yang penting. Ya, tentunya kami akan memberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang singkat tapi kualitasnya bagus juga. Ya, jadi RPP cukup 1 halaman. Yang kedua tentang RPP. RPP 1 lembar. RPP 1 lembar, Bapak sudah melontarkan itu. Tapi ada bahkan mengeluarkan semacam ada edaran tentang RPP 1 lembar. Oke, tapi pada kenyataannya Pak Menteri ya, ini benar-benar harus cek sampai ke bawah. Ketika sudah akreditasi nanti akan diminta harus memenuhi unsur ini, unsur ini, unsur ini, unsur ini. Akhirnya apa? Nabrak inilah RPP 1 lembar tadi akan nabrak ini dan tidak memenuhi syarat. Dan jatuhnya pada akhirnya orang tidak bisa membuat RPP 1 lembar karena diakreditasi sendiri masih ada syarat-syarat harus sekian belas item ya komponen yang harus dipenuhi dalam RPP. Dan ini tantangan bagi Pak Menteri ya. Bagaimana eh, apa yang Bapak lontarkan itu benar-benar bisa terwujud ke bawah dengan maksud bisa benar-benar memberikan keleluasaan yang bisa menumbuhkan kreativitas. Dan yang terpenting adalah jangan sampai hal-hal yang sifatnya keadministrasian menyita energi tenaga para tenaga pendidik atau para tenaga kependidikan sehingga mengalihkan mereka dari membuat inovasi-inovasi yang lebih substantif. Jadi kita lebih disibukkan untuk memenuhi berapa hal yang terkait dengan administrasi, tetapi hal-hal yang sifatnya substantif justru terlewatkan. Itu sangat sayang sekali. Ya, oke, itu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.